Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh undangan, segenap kader Partai Golkar dan seluruh simpatisan di tempat yang megah ini, yaitu Gelora Bung Karno, untuk bersama-sama merayakan hari ulang tahun Golkar yang ke-47. Dan untuk acara yang khusus ini kami persembahkan aneka hiburan, tari-tarian hingga sajian musik dari penyanyi dan band yang top masa kini. Di hari ulang tahunnya ini, Golkar berbagi kebahagiaan dalam kebersamaan bersama rakyat, karena suara Golkar suara rakyat. Hadirin sekalian, dengan didampingi oleh Ketua Penyelenggara HUT Partai Golkar ke-47 yang kini juga menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Indonesia Bersatu kedua, Bapak Syarif Cicip Sutarjo, bersama Ketua HUT ke-47 yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Informasi dan Penggalangan Opini Partai Golkar, yaitu Bapak Fuad Hasan Masyur. Marilah kita sambut Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum kita semua, Bapak Haji Abu Rizal Bakri. Indonesia, maka Golkar juga memahami keinginan rakyat
bahwa NKRI adalah harga mati. Dan Golkar siap membela NKRI hingga titik darah terakhir. Golkar juga selalu menjadi garda terdepan dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, seperti yang sudah diperjuangkan para pendiri negeri Republik Indonesia. Dan Golkar akan tetap solid, seperti yang telah tercatat oleh tinta sejarah dari Orde Baru, Orde Reformasi, dan hingga kini. Golkar terus bertahan dan terus berkarya. Dengan karya dan kerja nyata untuk negeri ini, tidak heran bahwa Golkar dicintai oleh semua golongan dan lapisan masyarakat, petani, nelayan, pedagang asongan, buruh, pekerja kantor, para mahasiswa, dan semua cinta Golkar. Terimalah tanda cinta kami dari rakyat Indonesia untukmu, Golkar! Dan sekali lagi kita sambut Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum kita semua, Bapak Haji Abu Rizal Bakri. Golkar adalah bagian dari rakyat Indonesia. Maka Golkar juga memahami keinginan rakyat bahwa NKRI adalah harga mati. Dan Golkar siap membela NKRI hingga titik darah terakhir. Golkar juga selalu menjadi garda terdepan dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, seperti yang sudah diperjuangkan para pendiri negeri Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Herawati Budiono tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi oleh paduan suara Universitas Mercu Buana. Bangsa dan tanah airku.
Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Bapak Haji Abu Rizal Bakri. Menghentikan cipta mulai. Selesai. Terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono. Yang terhormat Wakil Presiden beserta Ibu Herawati Budiono. Yang kami hormati para pimpinan lembaga negara, para duta besar negara sahabat, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para anggota MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia, para pimpinan partai politik, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar beserta jajaran pengurus. hadirin sekalian yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-47. Indahnya Indonesia, suburnya tanah air kita, menjadi inspirasi tarian yang dibawakan oleh 200 penari yang tergabung dalam kelompok penari massal Indonesia dengan penata gerak Denny Malik. Hadirin sekalian, terimalah persembahan tari Selamat Datang Subur Indonesiaku.
Pembacaan Ikrar Partai Golkar Panca Bakti oleh Ketua DPD 2 Jakarta Barat, Ibu Siti Zauzah. Seluruh kader Partai Golkar, kami mohon untuk berdiri. Ikrar Partai Golongan Karya Panca Bakti. 1. Kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945 pembela serta pengamal Pancasila. 3. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. 4. Kami warga Partai Golongan Karya bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib dan sentosa. 5. Kami warga Partai Golongan Karya setia pada Undang-Undang Dasar 1945, mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan. Seluruh kader Partai Golkar dimohon duduk kembali. Marilah kita dengarkan bersama himne Partai Golkar yang akan dibawakan oleh Dira Sugandi dan paduan suara Mercu Buana.
Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Bapak Haji Abu Rizal Bakri. Bapak Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono yang saya muliakan, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ibu Herawati Budiono, Bapak dan Ibu pimpinan lembaga-lembaga negara, pimpinan partai politik, dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, Bapak Gubernur DKI Jakarta, Duta Besar negara-negara sahabat, pimpinan partai-partai politik negara-negara sahabat, pimpinan DPD Partai Golkar se-Indonesia yang saya banggakan, kader dan simpatisan Partai Golkar yang saya cintai, hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenankanlah saya memulai pidato ini dengan mengajak hadirin semua untuk memanjatkan syukur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan berkahnya kita dapat hadir dalam sehat walafiat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini untuk merayakan hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-47. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono, Bapak Wakil Presiden dan Ibu Herawati Budiono, serta kepada seluruh tamu undangan serta sahabat-sahabat Partai Golkar. Saya juga ingin mengucapkan salam hangat kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Tidak lupa pula saya ingin mengungkapkan kebanggaan dan apresiasi saya kepada seluruh pengurus dan kader-kader Partai Golkar yang berasal dari begitu banyak daerah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Saya bangga sebab pengurus dan kader-kader kita di sebuah daerah telah bekerja keras di wilayah masing-masing untuk merebut hati rakyat serta mengharumkan nama partai kita. Saya telah menyaksikan sendiri sepanjang tahun ini upaya dan kerja keras kader-kader Partai Golkar. Saya telah melakukan perjalanan menempuh puluhan ribu kilometer, mengunjungi ujung Sumatera, pelosok Kalimantan, pulau-pulau di Sulawesi dan Maluku, mengunjungi Papua, NTT, NTB, Bali, dan hampir semua wilayah di Pulau Jawa. Saya telah melihat dan merasakan tekad, semangat, serta kehendak yang sungguh-sungguh dari ribuan kader kita di seluruh penjuru tanah air untuk melangkah bersama, melanjutkan perjuangan dalam merebut kembali kejayaan dan kebesaran partai yang kita cintai ini. Sebagai Ketua Umum dan pimpinan tertinggi Partai Golkar, saya instruksikan lanjutkan perjuangan kita, rapatkan barisan, satukan langkah. Tahun depan
saya berjanji untuk berkeliling lagi, mengunjungi lebih banyak lagi daerah di seluruh penjuru tanah air. Insya Allah, atas izin Tuhan Yang Maha Besar, saya akan mengabdikan sisa hidup saya, berupaya sejauh mungkin melanjutkan perjuangan bersama saudara-saudara. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi, tidak ada laut yang terlalu dalam, tidak ada sungai yang terlalu lebar. Dengan tekad yang kuat serta dengan menyatukan hati, kita akan mencapai pelabuhan tujuan kita di tahun-tahun mendatang. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden beserta Ibu yang saya muliakan, hadirin yang saya cintai, kejayaan Partai Golkar tidak ditujukan hanya untuk kader dan pengurus semata, tetapi dipersembahkan kepada seluruh bangsa Indonesia. Golkar adalah anak kandung semangat pembaharuan Indonesia. Golkar lahir sebagai benteng Pancasila. Golkar lahir sebagai pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 dan prinsip mulia Bhinneka Tunggal Ika. Jika Golkar semakin kuat, Indonesia akan semakin kuat. Jika Golkar semakin besar, insya Allah rakyat Indonesia akan semakin maju, damai, bersatu, dan sejahtera. Karena itulah saya juga menghimbau kepada sahabat-sahabat kita di partai-partai lainnya, marilah kita berlomba dalam kebaikan, marilah kita berkompetisi dalam suasana yang bersahabat untuk mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Tahun lalu saya mengatakan bahwa langit masih tetap biru, tetapi padi sudah mulai menguning. Tahun ini saya laporkan bahwa alhamdulillah padi terus menguning semakin matang dan akan menjadi beras pada tahun 2014. Namun demikian, sebagai sahabat, kita juga berdoa agar matahari terus bersinar di bawah langit yang biru, serta pohon dan rumput juga tumbuh hijau royo-royo, dihantarkan dengan suasana indah di ufuk timur yang berwarna kemerahan, serta diterima penuh syukur oleh jiwa suci yang putih. Indonesia adalah bangsa yang besar. Partai Golkar mengajak kita semua untuk melihat warna-warni yang kaya tersebut sebagai spektrum keindonesiaan, sebuah mozaik yang indah yang menaungi gugusan pulau di Nusantara, sebuah zamrud katulistiwa yang berada di antara dua benua dan dua samudra. Kemarin bangsa Indonesia merayakan sebuah hari besar, yaitu Sumpah Pemuda. Momen ini yang dimotori oleh kaum pemuda 83 tahun yang silam adalah sebuah peristiwa pertama dari ungkapan kebersamaan. Sebuah momen yang dikatakan oleh sejarawan Prancis Profesor Ernest Renan sebagai the desir d'être ensemble, sebuah kehendak dari rakyat untuk menyatukan diri dalam tanah air, bangsa dan bahasa yang satu. Dengan momen historis ini, kita diingatkan kembali pada seruan Bung Karno bahwa ungkapan dari Sabang sampai Merauke bukan semata-mata
rangkaian 4 kata tanpa makna. Dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan wilayah, satu kesatuan administratif, serta satu kesatuan hukum dan politik. Tetapi yang lebih penting lagi, dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan semangat, satu cita-cita untuk memajukan bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Itulah esensi nasionalisme Indonesia. Partai Golkar akan berdiri di garis terdepan untuk mengajak semua kalangan agar merawat dan terus mengaktualisasikan warisan mulia tersebut. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta Ibu yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati, di dalam menjaga semangat untuk menjaga persatuan dan integritas bangsa, Partai Golkar mengajak kita untuk memperhatikan dengan seksama beberapa perkembangan di hari-hari terakhir ini. Di Papua, kerusuhan masih terus terjadi dan sekelompok orang telah memproklamasikan berdirinya negara transisi menuju negara yang terpisah dari Republik Indonesia. Kita semua harus merespons perkembangan ini. Kita harus mengajak warga yang memproklamasikan negara transisi itu untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kita mencintai Papua. Papua adalah Indonesia, dan Indonesia adalah Papua berikut ribuan pulau dan suku bangsa lainnya. Di atas segala-galanya harus kita tegaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Integritas bangsa adalah pertaruhan tertinggi kita. Tidak sejengkal pun tanah di Republik Indonesia yang boleh dipisah-pisahkan oleh siapapun. Pemerintah dengan dukungan penuh masyarakat harus bersikap tegas. Kita harus berani membela prinsip mulia tersebut dengan cara-cara terhormat. Selain itu, kita juga harus arif dan berjiwa besar. Kita perlu merangkul, dan yang lebih penting lagi, kita harus sungguh-sungguh merebut hati rakyat, menciptakan kedamaian, serta mendorong dengan sepenuh hati pembangunan dan kesejahteraan di tanah Papua. Secara khusus, Partai Golkar menghimbau agar publik jangan terlalu cepat menghakimi serta menyalahkan TNI dan Polri. Kalau ada peristiwa yang menjadikan oknum yang bersalah, memang harus dihukum yang setimpal. Tetapi semua itu tidak boleh mengurangi penghargaan kita pada institusi TNI dan Polri. Mereka adalah aparat keamanan negara dan petugas penegak hukum yang di dalam pekerjaannya terkadang harus mempertaruhkan nyawa. Kita harus ingat bahwa di dalam situasi krisis di mana negara berada dalam keadaan bahaya, kepada kekuatan dan ketegasan mereka lah kita semua menggantungkan harapan. Selain isu Papua, masih banyak lagi perkembangan yang perlu diperhatikan dengan saksama, seperti masalah hubungan antar agama, konflik di perbatasan, perkelahian pelajar di kota-kota besar, narkoba, dan masih banyak lainnya. Secara khusus, Partai Golkar mengingatkan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia telah menempuh jarak yang cukup jauh. Kita telah membuktikan bahwa Islam
dapat berdampingan dengan modernitas dan demokrasi modern. Kita juga sudah menyaksikan bahwa kemajemukan Indonesia memungkinkan berjalannya otonomi daerah yang semakin matang. Demikian pula kita melihat kaum menengah yang mandiri sudah bermunculan di kota-kota besar Indonesia dan mulai menjadi pendorong berkembangnya demokrasi lokal yang sangat dinamis. Dengan semua itu dan masih banyak lagi lainnya, pencapaian kita sudah cukup membanggakan. Namun demikian, Partai Golkar masih mencatat beberapa hal, terutama dalam bidang penegakan hukum, keadilan, dan penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Partai Golkar tidak pernah berhenti mengingatkan bahwa rakyat merindukan pemerintahan yang semakin bersih dan berwibawa. Berwibawa karena benar, berwibawa karena adil, berwibawa karena jujur dan berani, serta sungguh-sungguh membela kepentingan rakyat. Di dalam hal ini, saya ingin mendudukkan sebuah persoalan yang beberapa saat lalu menjadi kontroversi nasional, yaitu peran dan masa tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikenal dengan KPK. Partai Golkar menghimbau agar dalam membicarakan persoalan ini kita mengedepankan akal sehat. Kita harus memberi ruang gerak yang memadai agar lembaga ekstra seperti KPK dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tetapi kita tidak boleh juga lupa pada konteks kelahirannya. KPK lebih dimaksudkan sebagai lembaga temporer, bukan untuk hadir selama-lamanya. Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang berfungsi dengan mengandalkan lembaga-lembaga formal seperti lembaga kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Lembaga-lembaga vital ini tidak akan bisa belajar untuk menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi jika tidak pernah diberi kepercayaan dan ruang yang memadai untuk tumbuh semakin matang. Karena itu, kita harus segera merumuskan sebuah jangka waktu, sebuah periode peralihan yang tidak terlalu lama, agar kita tidak terus terjebak dalam periode transisi, tetapi sudah mulai memasuki tahapan konsolidasi dari demokrasi kita. Di dalam bidang ekonomi, kita tidak boleh membiarkan kesenjangan kaya dan miskin semakin melebar. Segala cara harus kita kerahkan untuk mendukung pemerintah dalam upaya mengangkat rakyat kita dari perangkap kemiskinan. Kita harus memastikan bahwa anak-anak kita nanti menikmati kehidupan dan pendidikan yang lebih baik di masa depan. Demikian pula, kita harus berhati-hati membaca perkembangan krisis ekonomi yang terjadi di Uni Eropa dan di Amerika Serikat. Kita harus memperkuat ekonomi domestik agar krisis apapun yang terjadinya, dampaknya tidak akan terlalu negatif terhadap kehidupan negeri kita. Karena itulah, mari kita segera melangkah bersama dan menyusun prioritas yang tepat. Kita harus menghentikan derasnya arus barang impor, membuka lapangan pekerjaan, mempertajam prioritas agar pembangunan infrastruktur dan sektor energi segera dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Kita juga harus merumuskan kembali peran investasi asing yang sesuai dengan kepentingan kita, bukan yang sesuai dengan kepentingan mereka semata. Indonesia harus bergerak cepat. Negara-negara lainnya juga sedang memacu diri. Kita tidak perlu membuang-buang waktu dalam kebimbangan dan kekaburan prioritas. Kita tidak boleh terlalu banyak bertukar kata-kata dan mengambil sikap yang saling menjatuhkan. Kita harus saling mengangkat dan membesarkan hati, bukan saling mengecilkan.
Partai Golkar menghimbau agar kita semua mengedepankan kerja dan karya nyata dalam mendorong kemajuan Indonesia. Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta Ibu yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati. Belum lama ini Presiden Republik Indonesia sebagai pimpinan eksekutif melakukan reshuffle kabinet. Partai Golkar mengajak semua pihak untuk berpikir positif, mendorong serta memberi kesempatan kepada kabinet hasil reshuffle ini untuk bekerja dengan baik. Kita semua berdoa dan berharap agar pemerintahan SBY Budiono sukses menjalankan dharma baktinya hingga Oktober 2014. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa posisi Partai Golkar adalah posisi seorang sahabat sejati, ramah tapi tegas, kritis tetapi loyal, lembut dan santun, namun keras dan berani manakala diperlukan untuk kebaikan semua. Partai Golkar mengulurkan persahabatan kepada semua pihak di dalam dan di luar pemerintahan. Partai Golkar akan menengahi, memediasi, serta melembutkan perbedaan-perbedaan yang ada untuk mencari jalan keluar. Dengan besar hati, Partai Golkar siap memberi tempat kepada partai-partai lain yang ingin berada di depan. Tetapi manakala diperlukan oleh bangsa dan negara, Partai Golkar juga siap berdiri di garis terdepan, memimpin dengan tegas, memimpin dengan adil, dan sungguh-sungguh membela kepentingan rakyat. Perkenankanlah saya menutup pidato ini dengan mengajak kita semua untuk bersikap optimistis, sebab dengan optimisme kita sudah memenangkan separuh dari kemenangan itu sendiri. Kepada Ibu Pertiwi, jangan kita meminta dan mengeluh, tapi berusahalah memberikan kontribusi betapapun kecilnya. Jangan kita mengutuk malam, tetapi nyalakanlah lilin untuk menerangi lingkungan di sekitar kita. Suara Golkar, suara rakyat. Atas restu Allah yang Maha Besar, seluruh kader Partai Golkar siap melangkah, siap bekerja keras untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan seluruh bangsa Indonesia. Dirgahayu Partai Golkar. Selamat ulang tahun. Maju terus Partai Golkar. Maju terus Indonesiaku. Maju terus negeriku yang tercinta. Akhirnya, perkenankan saya memohon dengan hormat kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan kata sambutan pada malam yang berbahagia ini. Untuk itu, mewakili seluruh kader Partai Golkar, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para tamu undangan yang saya hormati, Saudara Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan keluarga besar
Partai Golkar yang saya cintai. Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada kesempatan yang membahagiakan ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-47 kepada Partai Golongan Karya. Semoga Partai Golongan Karya ke depan nanti makin meningkatkan bakti, karya, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara tercinta. Selama hampir 5 dasawarsa, sejarah telah mencatat atas jasa dan kontribusi Golkar yang besar dalam pembangunan bangsa, termasuk kontribusi keluarga besar Partai Golkar dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat kita. Oleh karena itu, atas nama negara dan pemerintah, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya sungguh berharap di tahun-tahun mendatang Partai Golkar tetap ikut menjadi pelopor di dalam membangun Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju, semakin adil, dan semakin sejahtera di abad ke-21 ini. Hadirin yang saya hormati, keluarga besar Partai Golkar yang saya cintai, saya menyambut baik dan mendukung apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar, Saudara Abu Rizal Bakri, yang kesemuanya sesungguhnya untuk kepentingan rakyat kita. Mengapa saya mendukung dan menggarisbawahi isu-isu yang diangkat tadi? Memang isu yang penting dan benar adanya. Antara lain disebutkan perlunya kita menjaga keutuhan NKRI serta ketegasan kita menghadapi separatisme, termasuk gerakan separatisme yang ada di Papua. Juga kerja keras kita untuk memberantas korupsi dan berbagai tindak kejahatan. Juga kewajiban kita untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi di negeri kita. Juga pemerintahan yang makin bersih dan berwibawa, termasuk terbebasnya dari berbagai penyimpangan, korupsi, dan hal-hal yang negatif. Sungguh saya dukung tekad Partai Golkar yang mulia ini. Sebagai presiden, saya juga sangat merindukan tekad sebagaimana yang disampaikan oleh Partai Golkar tadi, yang sesungguhnya juga lahir dari pihak manapun untuk kebaikan negara dan bangsa yang kita cintai. Saya juga menggarisbawahi karena semua itulah yang sekarang ini terus diupayakan dan diperjuangkan oleh pemerintah, di mana Partai Golkar juga ada di dalamnya, baik dalam jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, keluarga besar Partai Golkar yang saya banggakan, dewasa ini Indonesia berada dalam transformasi yang besar, perubahan maha besar, baik itu reformasi, demokratisasi, maupun pembangunan kembali negara kita pasca krisis. Banyak yang telah kita capai, meskipun masih banyak pula yang belum kita capai. Tetapi yang jelas, kita patut bersyukur negara kita karena kerja keras kita semua selamat dari krisis nasional tahun 1998 yang lalu, dan selamat pula dari krisis ekonomi global tahun 2008 yang lalu. Marilah saudara-saudara, kita terus bersama bekerja keras untuk mengatasi berbagai permasalahan di negeri ini yang kian kompleks
dan kian tidak ringan, serta terus membangun diri di berbagai bidang. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengajak saudara-saudara keluarga besar Partai Golongan Karya sebagai partai pendukung pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terus mengurangi kemiskinan, terus menciptakan lapangan pekerjaan, terus meningkatkan pendidikan dan kesehatan, terus meningkatkan ketahanan pangan, energi dan air, terus meningkatkan pembangunan daerah, terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kita, terus memberantas korupsi dan kejahatan, terus memajukan kehidupan demokrasi yang bermartabat, seraya tetap menjaga stabilitas nasional kita dan terus menjaga persatuan dan kerukunan, termasuk kerukunan antar umat beragama. Saya yakin keluarga besar Golkar dengan pengalaman dan jejak pengabdian dalam pembangunan selama ini akan mampu tampil sebagai pelopor dan kontributor dalam reformasi dan pembangunan bangsa. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kritik dan masukan dari Partai Golkar kepada pemerintah. Pemerintah akan terus melakukan perbaikan, karena saya juga menyadari bahwa banyak sekali kader Golkar yang bersama-sama saya di pemerintahan, baik sebagai menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat-pejabat yang lain. Harapan dan ajakan saya, saudara-saudara, kepada keluarga besar Partai Golkar pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, kita harus yakin meskipun permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa ini makin berat dan makin kompleks, kita insya Allah dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa akan mampu mengatasinya. Syaratnya adalah semua komponen bangsa, sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Abu Rizal Bakri tadi, harus bersedia bersatu, berpikir cerdas, dan bekerja keras. Saya mengajak dan sungguh berharap Partai Golkar bisa tampil di barisan depan untuk memastikan bangsa kita ke depan ini sungguh bersatu, berpikir cerdas, dan bekerja keras tadi. Saya juga mengajak Partai Golongan Karya bersama komponen bangsa yang lainnya untuk meneguhkan dan menjaga serta melaksanakan 4 pilar kehidupan bernegara: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah sambutan saya, saudara-saudara. Sekali lagi, selamat berulang tahun, Dirgahayu Partai Golongan Karya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita ikuti bersama pembacaan doa oleh Bapak Faisal Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan yang mulia ini saya memimpin doa berdasarkan agama Islam. Mohon perkenan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang non-muslim agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkaulah pemilik kekuasaan sejati. Hanya kepada Engkau tempat kami meminta, dan hanya kepada Engkau tempat kami memohon pertolongan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sungguh Engkau mendengar pembicaraan kami, melihat tempat kami berada, mengetahui yang rahasia dan yang nyata dari kami. Tak ada sesuatu dari keadaan kami yang luput dari pengetahuan-Mu. Pada malam ini, para pemimpin bangsa, pemimpin daerah, dan seluruh pemangku kepentingan bangsa bergabung bersama rakyatnya, hadir dalam puncak acara hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-47. Naungi dan lindungilah kami ya Allah. Semoga perayaan ulang tahun ini memperoleh anugerah, ma'unah, restu dan ridhamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan ini sebagai momentum perekat persatuan nasional, pendorong terwujudnya kemajuan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Allahumma ya qadiyal hajat, di ulang tahun Partai Golkar yang ke-47 ini, anugerahilah kami ya Allah, bimbinglah kami untuk berkarya bersama rakyat, mewujudkan cita-cita luhur Undang-Undang Dasar 1945, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, tunjukkanlah kepada kami dan para pemimpin kami bahwa yang benar itu adalah benar, agar kami dapat mengikutinya dengan kesadaran, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah, agar kami dapat menghindarinya dengan keikhlasan. Allahumma hdina bihudak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, berbagai keanekaragaman di Indonesia menjadikan tanah air kita kaya akan budaya. Sebuah persembahan untuk Indonesia akan kita saksikan, tetabuhan Nusantara yang melambangkan harmonisasi dalam perbedaan, yang akan dibawakan oleh 600 penari. Lagu-lagu dengan tema nasionalisme juga akan dinyanyikan dengan indah oleh Dira Sugandi, Saikoji, Netral, dan Kristina. Tarian Benteng Indonesia dan tarian Beringin Megah Raya juga akan hadir menyemarakkan malam ini, memadukan konsep kekayaan budaya Nusantara dan budaya modern, sehingga tercipta harmoni yang luar biasa. Marilah kita saksikan bersama pagelaran seni harmoni Bumi Nusantara. Golkar kemenangan Zon. Golkar pilihan Tiang. Ulun ketujuan Golkar. Golkar mah jagoan aye. Yang penting Golkar. Golayo rek. Golkar. Golkar abadan. Happy Golkar. Kita suka Golkar. Horas Golkar. Golkar tidak ada duanya. Atong semua suka Golkar. Golkar tatap basotek. Golkar mah bani saya pisan. Golkar saya. Kita diberi berkah yang maha besar, diberikan amanah untuk merawat sebuah negeri yang indah, sebuah negeri yang menjadi Zamrud Khatulistiwa.
pusat. Di sana tempat lahir beta, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Jika negara dan bangsa membutuhkan, tidak boleh ada kuning, tidak boleh ada merah, biru, hijau atau putih. Yang ada hanyalah merah putih. Merah putih, hormat kerap, buat semua bangsa lain bersesat. Ibaratkan sang saka dengan serentak, harumkan nama ibu pertiwi. Di atas langit biru berkibar tertiup, bangga jadi orang Indonesia. Ku sebagai terpacu untuk memajukan bangsa, tunjukkan kita kuat, kita bukan bangsa. Berbeda isu, beda golongan dan agama, Bhinneka Tunggal Ika kami yang pertama. Bahu membahu, bimbing saling membimbing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini Nusantara, kita satu darah, satu nusa bangsa bahasa dan satu arah. Takkan ku lupakan selama-lamanya bangsaku Indonesia namanya. Putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang dari sakitku pandang. Jangan lupa kita baca Pancasila, Pancasila kita yang menjadi rahasia untuk bisa bersatu.
bersatu dalam satu semangat untuk membela tanah air semua berangkat. Lupakan darah pahlawan yang tertumpah untuk membela negeriku. Merah-merah putihku, sisikan dengan baju jauh lebih hijau. Untuk bangsaku aku berkarya, sumber alamku begitu kaya. Kami tidak takut, Garuda tidak takut. Semangat 45 ada padaku. Aku bersumpah untuk berani rasa bangsaku Indonesia namanya. Berkibar begitu gagah, hey cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Marilah kita melangkah bersama, kita melupakan perbedaan, kita mempererat persamaan, serta jalinan persaudaraan untuk bersama mengisi kemerdekaan ke arah kemajuan.
langit masih tetap biru, tetapi padi sudah semakin menguning hingga ke pelosok-pelosok desa. shuffling. Pada rolongan karya kami puarakan nuani anak bangsa. Kami terus menggugah minta para pemimpin, minta mata hati bukalah dengan bersih. Lihat bangsa ini sedang giat mandiri, lihat seluruh rakyat yang setia berbakti. Lihat dengan batin, dengan hati yang bersih, berkarya untuk rakyat, karya untuk negeri. Suara Golkar, suara rakyat, suara rakyat, suara kejujuran.